Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Faruri Arrafi Hadi Nasution, yaitu saya sendiri, ada Dwi Lestari, Bella Syakila, Rifan Umam Purba, dan Ibnu Firmansyah. Kami akan membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini kami akan membahas beberapa topik atau subtema tentang upaya memperoleh pengakuan, sejarah kelahiran maupun dukungan-dukungan negara lain atas kemerdekaan Indonesia. Topik 1. Upaya memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus, bangsa Indonesia harus mendapatkan pengakuan dari negara lain karena merupakan persyaratan penting berdirinya suatu negara. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan adalah dengan diplomasi. Perjuangan diplomasi membawa hasil menggembirakan. Dalam kurun waktu setahun setelah proklamasi, pengakuan dunia internasional terus berdatangan. Pengakuan dari negara-negara tersebut muncul setelah lobi gigi diplomat RI beberapa bulan setelah Soekarno mengonsolidasikan kabinet. Pada awal September 1945, Presiden Soekarno menekankan bahwa kebijakan yang diambil Republik harus ditujukan pada dunia internasional. Sejumlah tindakan diambil oleh pemerintah untuk meyakinkan dunia tentang ekstensi negara baru bernama Indonesia. Terlebih lagi, Belanda yang berniat kembali berkuasa di Indonesia mengampanyekan ilegalitas Indonesia dengan menekankan bahwa para pejabat RI adalah kolaborator Jepang, bahkan dilabeli sebagai penjahat perang. Untuk itu, Wakil Presiden Mohatta menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak berasal dari Jepang, tetapi dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Topik 2. Sejarah kelahiran Departemen Luar Negeri. Sesudah proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno segera meminta anggota KNIP yang diketuai oleh Ahmad Subarjo untuk menyusun suatu daftar yang memuat kementerian termasuk Kementerian Luar Negeri. Namun pada sejarah awalnya Kementerian Luar Negeri menghadapi berbagai kendala dan masalah besar. Subarjo harus mulai meletakkan landasan kegiatan Kementerian Luar Negeri mulai dari awal. Peran dan kegiatan Kementerian Luar Negeri meningkat setelah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada bulan Maret 1946 pindah ke ibu kota perjuangan, Yogyakarta. Pada saat yang sama, bagian diplomatik konsuler mulai dibentuk dan dipimpin oleh Pandu Suradiningrat. Kantor Kemenlu pernah ditutup selama agresi militer Belanda 1 pada 21 Juli 1947. Setelah dikeluarkannya perjanjian Rome-Ryan dan dipulihkannya kembali pemerintah di Yogyakarta dengan dibebaskannya pemimpin pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda, maka kantor Kementerian Luar Negeri mulai diaktifkan kembali untuk mengantisipasi perundingan dengan Belanda dalam konferensi meja bundar. Setelah KBM usai Kementerian Luar Negeri, kemudian mulai diberikan kantor khusus di Taman Pejambon nomor 6 Jakarta yang masih bertahan hingga sekarang. Sekarang kita masuk topik 3. Pengakuan India atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah India. Alasan India mengakui kemerdekaan Indonesia adalah karena adanya persamaan kebudayaan India-Belanda, persamaan nasib yang dijajah, dan hubungan dekat antara Nehru dan Muhammad Hatta. Selain itu juga India merasa hutang budi kepada Indonesia karena pada saat India mengalami krisis pangan,
dan kelaparan akibat dijajah oleh Inggris, Indonesia mengirim 500.000 ton beras kepada India. Sejak saat itu, hubungan bilateral di antara keduanya itu semakin baik dan harmonis. Selanjutnya kita masuk ke topik 4, dukungan negara-negara Timur Tengah atas kemerdekaan Indonesia. 1. Dukungan Palestina. Palestina dan Mesir merupakan dua bangsa yang paling awal memberikan pengakuan terhadap negara Indonesia. Hal itu seperti tertulang dalam buku diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri yang ditulis oleh Muhammad Zain Hasan sebagai pelaku sejarah, menyatakan dalam bukunya pada halaman 40 menjelaskan tentang peran serta opini dan dukungan nyata Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia. Berita yang disiarkan radio tersebut 2 hari berturut-turut tersebut juga dimuat pada harian Al-Ahram Mesir, yang juga berkenan menyambut kedatangan delegasi Panitia Pusat Kemerdekaan Indonesia dan memberikan dukungan penuh. Kemudian juga salah satu penguasa terkemuka Palestina secara spontan menyerahkan seluruh uangnya di Bank Arabia terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. 2. Dukungan Mesir. Di Mesir, sejak diketahui sebuah negara muslim bernama Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Al-Ikhwan Al-Muslimun tanpa kenal lelah terus-menerus memperlihatkan dukungannya. Selain mengalah opini umum lewat pemberitaan media, memberikan kesempatan luas kepada para mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di kurang-kurang lokal miliknya. Berbagai acara tabligh akbar dan demonstrasi pun ikut digelar para pemuda dan pelajar Mesir dengan caranya. Diri juga berkali-kali mendemo. Kedutaan Belanda di Kairo tidak hanya dengan slogan dan spanduk aksi kebakaran, pelemparan batu dan teriakan-teriakan permusuhan terhadap Belanda kerap mereka lakukan. Kondisi ini membuat kedutaan Belanda di Kairowalahan mereka dengan tergesa mencopot lambang negaranya di dinding kedaulatan. Mereka juga menurunkan bendera merah biru yang biasa berkibar di puncak gunung agar tidak mudah dikendali pada demonstran. Sekarang kita masuk ke topik 5, membahas dukungan Australia atas kemerdekaan Indonesia. Ada 2 peristiwa penting yang menunjukkan intervensi dari pihak pemerintah Australia untuk mendukung Indonesia. 1. Intervensi Australia untuk mendukung Indonesia dalam menentang Belanda. Yang pertama yaitu adanya pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. Dan yang kedua, intervensi yang dilakukan Australia dalam mendukung Indonesia adalah peran aktifnya dalam Komisi Jasa-Jasa. Komisi Jasa-Jasa Baik dibentuk untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda melalui satu komisi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 Agustus 1947. Di dalam DKPBB, Australia terus memperjuangkan kepentingan Republik Indonesia. Salah satunya pada 12 Agustus 1947, Australia berhasil meyakinkan DKPBB bahwa Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sederajat dalam persengketaan Indonesia-Belanda. Masuk ke topik 6, dukungan Amerika Serikat atas kemerdekaan Indonesia. Dukungan Amerika Serikat untuk kemerdekaan Indonesia ini dapat dilihat ketika pada tanggal 7 Februari 1949, satu resolusi diajukan di depan Senate yang menuntut agar semua bantuan ESA atau Economic Cooperation Administration dan bantuan keuangan lain kepada Belanda dihentikan sampai Belanda mengakhiri permusuhan dengan Indonesia, menarik pasukan bersenjatanya ke belakang garis gencatan senjata Rheinfeld, membebaskan pejabat-pejabat Indonesia yang ditawan
dan membuka perundingan baru dengan Indonesia. Itulah bentuk dukungan dari Amerika Serikat untuk kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke topik 7, membahas tentang dukungan Uni Soviet atas kemerdekaan Indonesia. Uni Soviet tidak secara cepat mengakui kemerdekaan Indonesia dikarenakan insiden bahwa Mohatta menolak usul Uni Soviet untuk menerima perjanjian konsuler. Pemerintah Uni Soviet memerlukan waktu sebulan lamanya sebelum kemudian memberikan pengakuannya. Yang bersama itu pemerintah Uni Soviet menyatakan pembukaan hubungan diplomatik baru dengan Indonesia. Diplomasi Republik Indonesia Serikat terhadap Uni Soviet juga terus dilakukan, di mana Hatta mengirimkan misi diplomatik ke Moskow bulan Mei 1950. Hasilnya, Uni Soviet tidak memvote pengajuan diri Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1950, sehingga sejak saat itu Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB. Kita masuk ke pembahasan terakhir atau topik 8 yang membahas tentang dukungan PBB atas kemerdekaan Indonesia. Untuk meningkatkan ekstensi Indonesia di mata dunia internasional, maka Indonesia terus berupaya untuk menjadikan sengketa Indonesia-Belanda menjadi salah satu agenda DKPBB. Upaya ini selanjutnya didukung dengan upaya dari India dan Australia untuk mengajukan sengketa tersebut ke DKPBB pada 28 Juli 1947. Pasca pelancaran aksi militer Belanda terhadap Indonesia pada 21 Juli 1947. Pencapaian ini tentu sangat menguntungkan pihak Indonesia karena telah berhasil meyakinkan dunia bahwa masalah ini adalah masalah dunia internasional. Hal ini selanjutnya menjadi citra Indonesia di dunia internasional. Indonesia pun sedikit demi sedikit mampu mengatasi tekanan politik dan militer Belanda. Belanda pun semakin tersudut karena pendapat dunia yang mulai mencela tindakan Indonesia. Itulah pembahasan kami tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.